Shalom, selamat pagi saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan dikuatkan dan disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya bagikan buat saudara semua di pagi hari ini dengan tema direndahkan supaya ditinggikan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, direndahkan supaya ditinggikan. Ini menekankan pentingnya untuk kita punya kerendahan hati dan penerimaan atas persoalan atau pencobaan yang kita alami dalam kehidupan ini. Menghadapi direndahkan atau diremehkan oleh orang lain adalah bagian dari perjalanan hidup, dan sikap yang tepat adalah dengan rendah hati, bersyukur, dan terus kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Pentingnya kerendahan hati bagi setiap kita. Kerendahan hati ini adalah sikap yang baik yang patut diteladani. Kerendahan hati ini dapat membawa kebaikan dan keberuntungan dalam jangka yang panjang. Yesus sendiri adalah teladan utama kerendahan hati yang selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatannya kepada Bapa. Dan orang yang rendah hati akan lebih mudah untuk menerima dan belajar dari kesalahan, serta lebih terbuka untuk menerima bimbingan dan nasihat daripada orang lain. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam Lukas pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-11, firman berkata, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Secara naluri manusia itu ingin dipuji, ingin diperhatikan, ingin diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan ataupun disepelekan. Karena itu manusia cenderung untuk meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Di zaman yang keras ini, saudaraku, seperti ini sulit untuk orang-orang itu rendah hati, karena kebanyakan orang itu berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi itu akan turun. Kerendahan hati itu sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia itu dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih hebat, tidak merasa lebih baik, dan tidak merasa lebih mahir, dan juga tidak merasa dia itu kaya dan sebagainya. Dan inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebab Tuhan Yesus sendiri telah meneladani dirinya, yaitu dia rendah hati, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saudaraku yang diberkati, ini ciri-ciri orang yang rendah hati. Yang pertama itu berani untuk mengakui kesalahan. Karena gengsi, sedikit orang itu berani untuk mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya, bahkan di hadapan Tuhan. Mereka lebih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Dalam Amsal 28 ayat yang ke-13 dikatakan, "Siapa menyembunyikan pelanggarannya, dia tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Dan yang kedua, mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajar ini itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga melalui sekolah kehidupan. Ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada, proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu. Dalam Amsal pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-17 dikatakan, "Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya." Mari saudaraku, kita miliki sifat kerendahan hati, karena tinggi hati itu mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului penghormatan. Saudaraku diberkati Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena orang yang direndahkan pasti akan ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita mau menjadi orang-orang yang mudah untuk ditegur, orang-orang yang mudah untuk
mengakui kesalahan, dan mari kita meneladani sifat Yesus yang mengosongkan dirinya. Dia taat sampai mati, dia hidup dalam ketaatan kepada Allah Bapa. Begitupun kita. Saudaraku, mari sama-sama rema firman Tuhan di pagi hari ini, mau menekankan bagi setiap kita pentingnya untuk kita hidup dalam kerendahan hati. Karena dengan kerendahan hati kita mampu untuk bersyukur dan kita mau mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Karena orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan itu pasti akan ditinggikan dan dipromosikan oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan, memberkati, dan menjadi kekuatan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kasih karunia yang memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Immanuel.